Hai, selamat datang di kelas JavaScript. Nah, video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang JavaScript, yaitu tentang window object. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas. Kita akan bahas overview-nya, kita akan bahas properti sama metodenya juga. Lalu terakhir kita akan coba mempraktekkan menggunakan properti sama metode dari window object. Oke, jadi misalkan kalian mendapatkan sebuah kasus gitu ya. Kalian itu diminta klien atau kalian membutuhkan ketika halaman website kalian itu ditinggalkan oleh user, misalkan ke halaman ke tab yang lain gitu ya. Jadi kan kalau buka browser ada beberapa tab tuh. Nah, misalkan halaman website kalian itu ada di tab paling kiri, jadi nomor 1 lah. Terus kalau misalkan usernya pindah ke tab nomor 2, nomor 3, pengennya di halaman website kalian itu muncul iklannya, muncul pop-up gitu ya. Muncul pop-up, jadi ketika si usernya balik lagi ke halaman website kalian, muncul tuh si pop-up-nya, ada. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan. Gimana caranya? Kita bisa tahu pakai JavaScript itu si user udah ninggalin halaman website kita atau masih di halaman website kita. Jadi ada namanya window event, namanya blur. Jadi blur ini adalah ketika si user itu pindah-pindah tab, jadi ganti tab dari 1 ke 2. Nah, si blur ini yang nangkep itu, jadi namanya itu blur eventnya. Nah, kita bisa tambahin listenernya pakai JavaScript. Nah, sebenarnya window itu apa jadinya? Saya ambil 3 poin yang saya rasa penting. Pertama adalah window dalam JavaScript adalah tab browser yang sedang dibuka. Jadi setiap tab browser yang kalian buka, misalkan sebutlah ada 10, 20, mereka punya window-nya masing-masing. Setiap halaman website itu punya ngeakses si window dari tab-nya itu. Poin kedua adalah window object mempunyai properties, methods, dan event handlers. Nah, ini event handlers ini yang tadi saya sebutkan di kasus yang iklan itu tadi, yang pindah-pindah tab. Bisa ditambahkan event handlernya. Lalu juga punya properties, punya methods. Poin ketiga adalah tentang DOM. Ternyata DOM ini adalah bagian dari window object. Lalu kesimpulannya adalah window merupakan objek besar yang mencakup browser dan dokumen. Jadi kalau kalian bingung window itu apa sebenarnya, ya window itu ya browser yang kalian buka, tab yang kalian buka browser. Makanya dia bisa ngecek tabnya lagi dibuka apa enggak nih, tab di halaman website kalian lagi buka apa enggak. Makanya dia bisa, karena kan itu di browser atau di DOM nggak bisa. Propertiesnya sama metodenya apa aja? Selain ini ada banyak. Jadi diantaranya ada session storage buat nyimpan misalkan hal-hal yang berharga dari user, kayak email lah, atau kayak biasanya token gitu ya dari login API. Terus juga ada namanya window name, history, alert ini nampilin dialog itu pop-up. Ada juga close buat nutup current tab-nya, jadi tab yang dibuka itu tuh. Lalu ada juga kita bisa enkripsi sama dekripsi pakai window object, ada namanya BTOA atau ATOP. Nah, sekarang waktunya kita praktekkan penggunaan window object ini. Saya sudah membuatkan tugas, yaitu tentang login flow. Jadi saya masih menggunakan layout yang lama, layout video sebelumnya. Tapi buat kalian nggak masalah kalau misalkan belum lihat video-video sebelumnya. Karena di video ini pun
masih mengulang kembali materi di video-video sebelumnya tentang dokumen objek model, tentang DOM. Kita nyari elemen, kita tambahin event listener, kita pakai properti sama method dari DOM gitu ya. Kita masih pakai itu. Jadi kita juga anggapannya mengulang dari video sebelumnya. Hanya tugasnya aja beda. Ya tugasnya sekarang itu kita menerapkan login flow. Pertama kita nyimpan email sama password user. Kita bandingin dengan data dummy yang kita bikin dulu. Karena ini kan skopnya kecil. Hanya untuk contoh. Hanya untuk latihan juga. Nah kalau misalkan datanya cocok, kita biarkan usernya tahu kalau dia berhasil login. Kalau enggak ya kita tampilin di konsol browser misalkan. Kalau dia nggak berhasil login, kita bisa ngasih teks user tidak terdaftar atau lain sebagainya. Nah, kalau misalkan berhasil login, kita simpan si email user yang ini ke local storage. Nah, buat kalian yang belum tahu local storage itu ada di mana, buat ngeceknya di mana, kalian bisa buka konsol kalian inspect, kalian buka tab application, lalu ada namanya di sini sebelah kiri kalian, ada bagian section storage. Nah, storage, lalu ada local storage. Nah, ini ada local storage, session storage, IndexedDB, OSSQL, cookies. Nah, ini cookies yang biasa buat nyimpan hal-hal yang sensitif gitu ya. Nah, kalian juga bisa simpan di local storage. Nah, ini ada namanya local storage. Ada namanya file. File ini sebenarnya bakal berbeda tergantung dari halaman yang sedang kalian buka. Sekarang kan saya lagi buka halaman web, dari file lokal saya. Jadi di sini tulisannya file. Nah, untuk setiap halaman website itu, setiap origin yang beda-beda local storage-nya. Nah, berarti kita bisa langsung aja mempraktekkan si login flow ini. Oke, saya buka text editornya. Langsung ke app.js. Nah, di sini berarti kita membutuhkan 3 elemen. Pertama ada elemen input untuk email, kedua adalah elemen input untuk password, ketiga adalah elemen untuk button. Kita ambil dulu elemennya, kita masukkan ke variabel, kita simpan, kita buat variabel namanya underscore email, kita pakai DOM untuk mengakses elemennya, namanya dokumen.get element by class name. Jadi kita cuma masukin nama kelasnya aja. Nama kelasnya adalah form input email. Nah, karena get elements by class name ini ngasilin array HTML collection, nah maka kita perlu ngakses indeksnya. Indeks ke 0. Kenapa? Karena kondisi sekarang ini yang saya buat adalah si kelasnya cuma dipakai di satu elemen aja. Jadi saya bisa langsung akses indeks ke 0. Nah, lalu saya butuh juga password. Lalu saya butuh button. Elemen buttonnya. Nah, sekarang saya udah punya 3 elemen, email, password, sama button. Yaitu berdasarkan nama kelasnya. Ya, form input email, form input password, sama form button. Lalu, saya juga butuh dummy-nya dulu, data dummy-nya dulu buat kita bandingin sama inputannya. Saya buat dummy, variabel dummy buat nyimpen data array. Jadi saya bakal buat 2 buah objek yang isinya adalah email. Misalkan email pertama adalah eric@mail.com. Lalu key berikutnya adalah password. Ada email, ada password. Misalkan QWERTY passwordnya. Lalu di objek kedua ada namanya, misalkan buat Eric, misalkan ada Edi namanya. Lalu passwordnya adalah ZXCV. Oke, kita save. Jadi kita sudah punya 4 variabel.
3 variabel untuk menyimpan elemen dan 1 variabel adalah untuk dummy. Nah, selanjutnya kita menyimpan inputan yang dikasih sama user. Kita inputan usernya. Kita simpan email sama password dan password user. Nah, gimana caranya kita kasih event listener? Sekali lagi kita pakai dokumen HTML, dokumen object model. Kita pakai DOM. Kita ambil elemen emailnya, kita tambahin add event listener, namanya input. Jadi setiap kali ada perubahan di elemen si inputan emailnya ini bakal masuk ke listenernya, bakal masuk ke callbacknya. Kita buat function baru di sini. Oke, nah di sini kita berarti membutuhkan namanya variabel untuk menyimpan inputan usernya. Kita sebut saja user email kosong, string kosong, lalu var user password sama inisialisasinya adalah string kosong. Nah, ketika input emailnya diketik, ada perubahan, kita masukkan ke user email. Caranya adalah user email sama dengan this.value. Nah, this.value ini merujuk ke value dari inputannya. Jadi setiap kali ada inputan baru, masuk ke user underscore email. Nah, kita bakal nerapin ini juga ke password. Karena kita bakal bandingin email sama passwordnya. Kita butuh ini password juga, sama event listener-nya adalah input. Tapi kita masukinnya beda ke variabelnya adalah user underscore password. Jadi value untuk password ya untuk password, value untuk email ya untuk email. Selanjutnya adalah kita membandingkan inputan masukan dari user, dengan dummy yang kita punya, dengan data dummy yang kita punya. Bagaimana caranya? Kita buat sebuah function dulu. Kita bisa pakai function, kita bisa buat function sendiri untuk ngecek inputan user dengan dummy yang kita punya data di sini. Sebut saja nama functionnya sign in, karena kita bakal sign in. Berarti kita akan membandingkan dengan dummy, dengan data dummy adalah dummy.forEach. Nah, forEach ini adalah JavaScript API di mana kita bisa melakukan perulangan atau mengakses array secara langsung dengan ada namanya elemen. Jadi kita bisa langsung akses elemennya kayak misalkan dummy ke i, dummy ke 0, ke 1, 2. Nah, itu kan disebutnya elemen. Nah, dengan for each ini kita udah bisa langsung dapetin traversal ya. Kita bisa dapetin elemen di dalam array. Kita cocokkan kalau misalkan user emailnya sama dengan elemen email, karena elemennya ini adalah bentuk objek gitu ya, jadi kita bisa langsung elemen.email. Dan user passwordnya sama kayak ada di dummy elemen.password. Jadi kita kan bakal melakukan perulangan, kita bakal ngecek inputan user dengan yang ada di database kita. Kalau misalkan ada, kita bakal tampilkan di konsol browser kita, console.log, Anda berhasil login, sign in. Lalu kalau enggak, console.log, tampilkan Anda tidak terdaftar. Nah, lalu berikutnya adalah kita simpan user emailnya itu, email usernya itu ke local storage yang tadi, yang ada di browser. Caranya kita akses melalui window object. Kita ketikkan window,
dot local storage dot set item. Local storage itu kita bisa nge-set sama bisa ngambil, kita bisa set dan get. Tapi disebutnya adalah set item untuk nge-set dan get item untuk nge-get. Set item itu punya dua parameter. Pertama, key-nya untuk apa? Jadi namanya untuk sebuah value-nya atau apa? Jadi sebut saja user email. Lalu value-nya apa untuk user underscore email? Ya kita berikan saja user underscore email. Nah, dengan begini kita sudah berhasil menyimpan user email ke browser. Jadi si browser ini punya user email yang dari si inputan usernya. Kalau misalkan dia datanya ada di data list kita gitu ya. Nah, lalu si sign ini kapan dipanggilnya? Si sign in ini bakal dipanggil ketika button submit-nya itu diklik. Jadi karena kita sudah ngambil elemen buttonnya, namanya underscore button, kita bisa langsung kasih event listener-nya. Underscore button dot add event listener. Nama eventnya apa? Kita pakai klik. Lalu fungsinya apa? Callback-nya apa? Kita pakai sign in. Nah, tapi jangan lupa dikasih event, parameternya event. Lalu di sini ada event prevent default. Nah, ini untuk karena kita pakai karena saya pakai form untuk HTML-nya, untuk layout-nya. Jadi setiap kali ada button di HTML formnya itu, dia bakal nge-submit si form. Tapi tujuannya kemana itu saya belum tentuin. Jadi dia bakal nge-refresh si halamannya. Nah, saya nggak pengen dia itu nge-refresh halamannya. Makanya saya prevent default. Nah, defaultnya itu habitnya itu ya dia nge-refresh. Kalau misalkan ada form terus ada button submit, ada button gitu ya buat submit, nah dia bakal nge-refresh. Nah, saya nggak pengen itu, makanya saya butuh event prevent default. Selanjutnya kita bisa tes. Saya bakal buka browser saya. Nah, saya refresh dulu. Oke. Saya bakal tes dengan data yang nggak ada di data list yang saya buat tadi. Misalkan asep@mail.com. Passwordnya abcd. Saya sign in. Nah, di sini konsol keluar Anda tidak terdaftar. Nah, selanjutnya saya bakal masukkan email yang sudah ada di data list saya tadi. Adalah eric@mail.com. Passwordnya adalah QWERTY. Lalu saya clear dulu konsolnya, lalu saya sign in dan Anda berhasil sign in. Kenapa muncul Anda tidak terdaftar? Karena di perulangan keduanya itu adalah mengecek email yang namanya edi@mail.com itu. Jadi karena perulangan keduanya emailnya beda sama email yang saya ketikkan, jadi dia muncul Anda tidak terdaftar di konsol. Kenapa yang pertama muncul? Karena sama gitu. Jadi ini hanya masalah improvement. Nah, kita bisa improve ini di video-video selanjutnya. Tapi yang jelas untuk ngecek local storage-nya, kita buka application, lalu buka local storage, lalu ada file. Nah, di sini sudah ada isinya, namanya user underscore email, lalu value-nya eric@mail.com. Berarti kita berhasil menyimpan email user ke local storage. Dan ini bakal berguna buat kalian misalkan nyimpan variabel tapi bingung akses secara globalnya gimana, kalian contohnya bisa seperti ini. Tapi biasanya ini itu terbatas. Jadi kayak untuk hal-hal yang memang penting aja kalian
masukkan ke local storage. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.